Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak Ndonyo. Iya mas. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana ini, Mas Bro? Oh iya. Saya mau tanya itu loh mas, kalau misalnya mau proses Proses apa? menyerahkan diri itu. Baru 2 bulan, Bos. Usaha dulu lah, cari-cari duitnya, cari kerjaan tepat. Saya loh 23 bulan, masa sampai 2 bulan tok. Nah ya itu loh, susah cari kerjaan di sini. Tidak ada gimana ya? Gimana? Ya kayaknya udah putus asa mas. Enggak, Udah cari-cari ke teman-teman, udah banyak info tapi ya juga belum ada kerjaan. Samen Belum ada yang ngasih kerjaan. tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Songso ya. Nah, Tinggal di Songsoy. Terus itu nginep di tempatnya orang. iya ngekos. Oh, Saya iya. sendiri. Ya makanya pusing kalau ngekos, kan bayar kosannya jalan. Iya, dan itu juga. Kalau saya tidurnya di Victoria Park dulu, nggak pernah ngekos sih. Oh, Jadinya kalau nggak punya duit ya nggak masalah. Ya lontang-lantung aja di Victoria Park kalau saya dulu, terus nanya-nanya kerjaan. Karena kan kalau di Victoria Park kan banyak mbak-mbak atau banyak yang jualan-jualan. Kalau kita ngelihat ya kita bantu-bantuin, bawa-bawain barangnya kayak atau apa, pasti dapet kerjaan. Semen di Sungsoy nongkrongnya jauh banget di sana. Ya terus bingung gimana. Terus bayar ya bayar kos lagi. Waduh. kalau apa ya keluar itu masih takut kan mas, kan belum ada modal, ada pegangan gitu, jadi takut kayaknya ntar kalau tangkap gimana pulangnya gitu. Jadi kalau belum gimana ya, kalau kerja belum itu kan pikiran saya itu nggak bisa itu loh kalau keluar. Jadi cuma informasi itu cuma lewat HP aja ke Iyalah. teman-teman itu. Ya nek lihat HP ya terbatas ya, sampean harus keluar nongol. Terus gini, saya tanya, kalau sampean ketangkep, ya nggak apa-apa. Saya ketangkep ya sudah, mau apa ya pulang, tapi saya nggak punya uang, gitu aja loh. Nggak apa-apa. Gitu ya mas ya. Iya dong. Oh ya. Kita udah Tapi kalau sebentar. misalnya kayak iya. Sampean kan mau nanya. Kalau saya nanya, jangan saya belum selesai ngomong sampean potong. Kalau belum selesai ngomong saya potong, nanti pemahamannya sampean kepotong, gak paham. Iya ya. Jadi kalau kita sudah berani nginjekin kaki di sini, sudah apapun harus ditekad. Wes opo ae nyambut gawe Mbak, tak ewangi. Kalau sampean coba lihat, iya kan? Kalau saya dulu ke toko Indonesia, ada toko Indonesia saya nongkrong gitu kan, bantuin ya, bantuin nutupin tokonya apa semuanya, nyapuin bersih-bersih ya, ngenger gitu loh Mas Bro. Jadi kalau orang Jawa bilang itu ngenger. Aku dulu juga kayak gitu, datang ke satu toko Indonesia di Ngadau kok. Aku bantu-bantu yang enggak. Jangan pernah kita jadi laki-laki minta, jangan. Ya ngenger lama-lama ya, lama-lama ya dikasih makan, lama-lama ya nggak usah dibayar ya. Terus itu yang saya kerjain, terus akhirnya dapat kerjaan, nganterin rokok, nganterin peyek, nganterin apa namanya ikan asin, terus jualan tempe, nganterin ada toko-toko warung-warung itu minta tempe, aku langsung beliin ke pusatnya. Untung cuman 50 sen Mas Bro, zaman dulu tak jalani. Makanya sampean kalau cari info-info di Facebook ya mampet. Iya teman-teman itu kan sudah ya banyak yang kerja lah mas, cuma kan tak minta info gitu kan, ya gimana ya, kayaknya kayak susah gitu loh. Ya iya, nanti kalau sampean minta info, sampean kerjanya lebih rajin, dianya yang males, dianya yang dikeluarin.
Sampean gitu ya. sampean harus cari sendiri keluar, cari link sendiri, cari koneksi sendiri. Ya ini aku bukan Iya. ngajak orang yang jerumusin loh ya, karena saya dulu juga kayak gitu Mas. Saya, Mbak, ada kerjaan nggak Mbak? Mbak, boleh saya bantuin nggak? Saya juga kayak gitu Mas dulu. Ya wes, kamu nganterin rokok, tapi yang bisa dipercaya, yang amanah. Ya, aku nganterin rokok zaman dulu itu. Bayangkan kalau sampean dihadapkan, habis nganterin rokok kan ngambil duitnya sekalian. Nah duitnya itu pernah tak bawa. Berangkatnya aku bawa rokok 150 slop. Pulangnya aku bawa duit 75.000 Hongkong dolar. Kalau saya jadi manusia yang nggak bisa dipercaya, kira-kira uang itu bisa saya sikat nggak? Iya. 120 juta loh itu di Indonesia. Saya masih ada orangnya dan saya sebenarnya pingin ketemu orangnya, nggak apa-apa tak sebutin di sini. Namanya Mbok Army. Saya dibantu banyak kerjaan sama dia, tapi sekarang aku WA aja susah sama dia, gak dibales. SMS juga nggak dibales. Dia orang yang bantu aku juga. Dulu juga ada bakul jamu juga yang bantu aku. Jadi ya biar yo, namanya juga udah merantau dan sama sekali ya Mas, aku nggak pernah merasakan tidur yang berbayar. Ada, aku pernah sama ikut penjual jamu itu dulu tidur terus ditarik 40 dolar terus aku pergi. Udah Mbok nggak usah nyewain aku buat tidur 40 dolar, aku tak tidur di lapangan aja. Akhirnya dia nyewa gudangnya isinya kencur macem-macem, ya aku tidur di gudang. Udah aku tidur di gudangmu aja nggak apa-apa. Campur kencur, campur kecoa, campur gula klopo, campur sembarang kali dulu. Jadi hampir persis, karena di Hongkong ini yang paling mahal adalah bayar rumah. Iya. Makanya saya tinggalnya di lapangan, ya gembel-gembel lah. Ya namanya perjuangan, gimana sih? Ya jangan, saya gini loh, saya nggak suka membandingkan sampean harus kayak saya, nggak. Tapi di saat kita itu terbatas, ya kita harus mikir dong, kan kayak gitu jadinya. Iya. Gimana pengeluaran kita itu tiap hari minim, gitu kan? Minimalnya nggak dikasih duitnya, kita bisa dapat makan sehari 2 kali kayak sekali kayak. Kan kayak gitu. Yakin kok sebenarnya, daripada ya sorry ya sekali lagi, aku nggak wah gak betah pulang, nggak, jangan. Berjuang dulu wis kadung nyemplung piye. Sing penting sing penting siji, yang penting satu. Jangan kalau toh pun kita nggak punya duit terus kita yang ngapusi wong. Aku seneng kalau sampean WA sama aku jujur kayak gini, ini kan oh iki arek iki jujur ketoke. Tapi ya ngomong. Nggak apa-apa kalau di tengah jalan sampean ketangkep, ya udah ngomong aja aku gak duwe duit gitu kan. Ya wis, aku muter-muter, ya wis sekalian kan kena dia yang tangkap dan dia yang urus. Ya wis piye meneh kan. Paham enggak? Jadi kalau gimana? Tiket itu gimana Mas? Kalau misalnya pas ketangkep gitu, kayak biaya tiket itu. Ya nanti kalau kita menyerah, kalau biaya tiket dia bilang aja aku gak punya duit, gitu aja pulang. Saya juga mau pulang tapi saya nggak punya duit. Saya lagi cari-cari kerjaan buat dapat duit, gitu aja jujur, nggak apa-apa. Wong aja nih kenyataannya begitu toh, bener nggak? Iya. Enggak. Sekarang udah nyampe di sini tuh sampean jangan takut lagi wis. Iya. Udah dihilangin itu semua rasa takut. Wong aku juga dulu diceritain di Victoria Park katanya ada hantunya lah, ada anak kecil-kecil suaranya, gua nggak peduli, udah aku pokoknya tidur di tempat itu, tak anggap nyaman nih, wis tak bikin nyaman, gimana caranya? Wong anjene gak duwe duit. Iya. Musim panas kan tidur di dalam kan juga ongkep. Tidur di luar santai. Terus sampean tahu nggak biasanya tenda putih itu kan digunakan sama orang-orang untuk acara. Iya. Udah sampean tiduri aja, mau hari Minggu banyak yang bikin acara, sampean gelarin karpet aja. Ini besok ada yang bikin acara walaupun nggak ada
Tapi nek sampean mau ganteni yo gak apa-apa. Tak ajari carane sing rusuh. Tapi ya sudah, namanya bertahan hidup ya meneh kan, bener nggak? Iya. Tapi apa enggak ada di polisi datang itu Mas? Enggak ada ya? Nggak ada di sini, wong sampean nggak Kalau kriminal. Wong sampean cuman tidur aja emang sampean melakukan kejahatan kan enggak? Tidur kasih meja, kalau ada matras apa karpet kasih beberin sekalian, terpal gitu kan, jadi dan kelihatannya kayak besok-besok pagi ada acara gitu kan, lumayan Oh, iya. kalau ada yang ngasih. Oh, iya. Iya. Dibuka jasa jaga lapangan tenda putih. Lu sih mas, bener nggak aku ngomong daripada sampean ngerayu cewek terus sampean ngapusi kan mending ngono. Iya, dosa itu laki-laki ya. Lah, laki-laki kok ngapusi wedokan yo isin, sorry. Si wedoan ya isin. Nah, aku Ya. sepakat aku nggak kayak gitu dulu. Gila nih, meneh njaluk duit wong wedok. Iya. Sorry. Nah, banyak jagane ibaratnya urip jagane wong wedoan ya enggak Nah, enggak makanya pantes. yakin lah. Sampean coba geser ke tengah lah. Nanti kalau udah habis kososannya geser ke tengah deh. Ya nggak apa-apa. Ada MTR ya udah dari Sungso ya, gimana caranya lah. Coba nanti merantaunya agak ke tengah. Coba di Daerah mana Mas? Kos BB. Oh, iya. Kos BB. Mongkok gitu ya. Mongkok boleh, terserah sampean. Intinya ke tengah lah jajal. Kalau ke pinggir nggak berpotensi, coba ke tengah. Tengah dulu. Iya. Cari di tengah, banyak kerjaan. Ini kan apa ya, teman saya tuh katanya baru datang gitu Mas. Kan udah teleponan ya. Cuma katanya saya suruh di situ, kos di situ kan 2.000 katanya dapat makan gitu 2 kali. Terus keadaan saya kan kayak gini, kalau saya kan minta kalau misalnya kalau ada kerjaan kan saya bayar, habis dapat kerjaan part time apa nyicil bisa. Katanya masih mau diomongin gitu loh Mas, boleh apa enggak. Ntar kalau boleh kan saya pindah ke situ. Jadi bayar kosnya ngutang dulu, kalau ada kerjaan kan saya bisa nyicil gitu loh Mas. Nggak usah ngutang-ngutang. Udah ke Victoria Park aja wis. Atau cari tempat yang ada toiletnya, bawa tas, bawa sikat gigi atau sampo kayak apa, ditaruhin di dalamnya, di tas ditentengin, udah wis berjuang. Jangan ngutang bayarnya, nanti kalau dapat kerjaan enggak wis. Kayak aku itu jadi bebas, nggak ada beban, ada kerjaan ya dikantongin duitnya. Lama-lama kalau kita baik, masa orang nggak mau. Yang penting ngomong saya sampai diajak pindahan rumah ya kan, bantuin pindahan rumah. Saya memang dijanjiin dari awal dikasih 500. Tapi begitu saya tahu dia dikasih duit 2.500, aku cuma 500, rasanya gondok. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, aku nyoba, aku belajar. Dulu yang gondok, tapi sekarang denger iyalah aku goblok, tapi ya sudah. Karena memang kondisi dan keadaan, tapi yang penting ya udah 500 masuk kantong lah. Cari lagi lain-lainnya. Akhirnya sampai detik ini aja yang ngajakin aku pindahan rumah itu mukanya udah nggak kelihatan kok di sini. Paling udah di Indonesia. Saya masih berkeliaran di sini. Iya, itu orang baik. Nggak apa-apa, ya. Slow aja, ya nggak apa-apa. Malu-malu, namanya merantau. Gimana? Berjuang. Kalau malu sih enggak sih Mas sebenarnya ya. Soalnya kan prinsip saya nggak, istilahnya nggak merugikan orang. Itu aja, nggak pernah merasa gimana, cuma itu aja prinsip saya. Cuma kan yang saya pikirkan gimana ya ntar kalau ketangkap misalnya saya belum ada ini ntar kalau biaya pulang gimana. Cuma itu yang kadang itu balik lagi grogi lagi itu. Cuma itu aja. Yang penting kalau nyari tempat ya jangan tempat yang ada banyak orang, kerumunan atau jalan. Terus jangan juga jalan waktu-waktu yang sepi. Jalannya ya pas rame, jadi orang keluar ya pas sampean pagi, orang keluar ya ikut keluar. Jangan pagi kita nggak ada kerjaan ya kan,
Kita tidur, orang pada keluar, terus kelihatan kita kok mencurigakan, ya selesai kita. Ya ikut jalan juga, ya cuci muka juga, ya duduk nongkrong tenang, gitu aja. Lah kalau ketangkep ya wis nasib. Saya aja 23 bulan itu ketemu sama polisi itu kalau bisa dihitung cuma 3 kali kalau nggak 4 kali. Yang pertama pas aku jualan jamu, dia buka koper, buka tempat jualanku. Untungnya pas itu aku juga mau laundry, jadi baju tak campur jamu-jamu. Terus habis itu jamu aku ngangkat sendiri 2 kali. Ya aku bilang ada party di tempat sana, aku nganterin buat minuman party tradisional drink, aku ngomong. Oh ya oke lah, jalan. Nah karena paspor visaku masih jalan, visa turis, dia nggak masalah. Yang berikutnya aku pas nganterin rokok, aku baliknya rokoknya dikembalikan 4 slop. Itu aku kena itu. Maksudnya sama polisi dicek tapi cuma 4 slop nggak apa-apa. Ya ini buat temen order ya nggak apa-apa. Selanjutnya nggak pernah. Selanjutnya cuma musuh orang-orang imigrasi itu aja ya. Bim salah bim. Kaki saya tak getuk 3 kali di tanah sama imigrasi, ya masuk-masuk. Ya sudah, kayak gitu aja, so simple. Jadi sekali lagi aku cuma ngomong sama sampean, nggak usah takut kalau sampean nggak ngapusi wong, nggak usah takut kalau sampean itu nggak ngakalin orang, nggak usah takut kalau sampean nggak nyalain orang. Udah wis, prinsipnya merantau itu aja. Dikasih kepercayaan syukur, nggak dipercaya nggak apa-apa. Ada yang bisa dijual tenaga, jual tenaga. Iya. Ya. Tapi ya satu lagi, kadang-kadang nanti kan ada yang share, ada yang seneng. Ya kalau ada yang seneng, misalnya sama-sama yang dijedeki, dijak ngene-ngene, Mbak aku sakjane yo butuhe kerja, Mbak. Ngono kan. Ngomong baik-baik. Iya. Tapi nek sampean njaluk ya tak wehi, berarti kan kayak gitu tuh. Nah, Belum nggak ada pikiran, Mas. Loh, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Boleh sampean hari ini nggak ada pikiran. Tapi kalau sampean jadi orang baik nanti, itu pasti akan datang. Hongkong soalnya. Sampean cuman tak kasih tahu. Jadi jangan gini, wong lanang iku ngene, Mas. Ndelok wong wedok muda gak ngaceng iku berarti gak normal. Wis gitu aja. Cuman satu sisi, sampean harus ketika dia mulai nyerang apa deketin, ya kita omongin. Kalau aku punya kerjaan, aku kalau punya kerjaan kan aku yo gak izin ngono lho Mbak karo sampean. Tapi nek aku gak oleh kerjaan terus mbok senengi, mbok wae duit kan aku yo izin gitu. Ya nek sampean njaluk seneng-seneng yo ayo gak popo. Tapi kan sing paling penting aku oleh kerjaan dhisik. Bantuan aku oleh kerjaan ae. Nek ape ngono ya sapa sih gak seneng ya aku ya ape nolak ya ora penak wong barang penak kan ngono aja kan ngomongnya toh. Tapi tapi kan sampean aja lara ati gitu. Aku wedine sampean lara ati lah ngene lah ngono lah. Pasti memang keadaannya. Iya. Nah, semakin sampean kayak gitu Mas, semakin sampean kayak gitu, semakin sampean bloko suto nek ngarani wong Jawa, semakin apa onoke diuber itu Mas. Semakin diuber. Nah, aku ngalami soalnya. Tapi ya aku enggak pede sendiri Mas terusan. Kenapa? Enggak pede sendiri kadang itu. Ya. Ya enggak pede. Ya memang enggak. Ya sampean memang enggak pede, tapi kan sampean sing dibutuhno kan penggawean. Nek aku nek penggawean, aku ono duit kan ya iso nukokno sampean mangan ngejak seneng-seneng, tapi nek aku gak duwe, saiki sampean jak seneng-seneng, engko nek aku pas enek kerjaan terus enek sing liyane mlaku ya padahal gak lapo-lapo kok sampean lara ati, Mbak. Ya. Terus terang aja. Buat makan sendiri aja bingung. Aku tak cari kerjaan dulu, Mbak. Ya sampean tak simpen, mbok menawa sampean nenek ngekeki aku kerjaan ya matur suwun. Ngono kan. Nek sampean kan mesakno, Mbak. Sampeyan ono butuhe sing nang Indonesia, mosok aku ngereti sampean kan yo izin. Wo, sampean ngomong ngono po. Diuber sesuk di WA.
Sampe nang ndi Mas? Wis sing penting golek gawean sik Mbak. Kok kan sampean mbek aku kapan-kapan ya iso. Aku nek dhuwit kan minimale gawe nyawa hotel kan sampean ben gak bayar dhuwit. Wis ora apa-apa aku wis sing bayari lah. Sampai kayak gitu. Ya bagaimanapun ya sekali lagi ini saya omongin di konten karena saya itu nggak pingin jangan kita itu jangan sampai nyakitin mereka lah. Kecuali ya. Iya Mas. Kecuali kasihan sama-sama orang Indo. Kita nggak nyakitin mereka ya. Kecuali dianya nguber sendiri ya. Kalau dia nguber sendiri sampean harus bisa dipercaya itu aja. Harus bisa, harus bisa orang ini baik ya. Sampean wis ngomong buat tapi dia kan ngecek ya wis lo piye neh. Ya Mas kan privasi sama pendirian orang prinsip kan beda-beda, kadang kan ada niatnya yang jelek ada yang enggak gitu. Cuma kan itu aja. Saya percaya Mas Bro, aku percaya. Tapi selama 23 bulan aku benar-benar menjadi orang sing berusaha untuk bisa dipercaya banget. Benar-benar bisa minimal sekali nyakitin orang itu jalanku lempeng Mas. Iya. Ya itulah maksud saya tuh juga kayak gitulah istilahnya apa ya, nakalnya sih sudah dulu lah. Sekarang itu waktunya ini apa ya, intinya cari uang, kejujuran dimulai. Nah yo sampean coba jangan pulang dulu. Sampean coba jangan pulang dulu. Sampean coba. Iya ya Mas. Sampean coba jangan pulang dulu. Meluncur ke tengah deh. Nyoba ke tengah. Oke. Iya Mas. Nah nanti kalau buat sarapan, kalau sampean di kos WB nggak ada, telepon aku aja. Di rumah nanti kita makan sama istriku. Kalau nggak ada makan, kalau sampean lapar WA coba. Pagi-pagi bojoku selalu ngejak sarapan sih, ngongkon panganan aku jek warek kayak kadang-kadang. Iya makasih. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya itu kadang gini loh, kalau ada yang ngomong kayak gini tuh kayak saya melihat diri saya di masa lalu gitu loh. Ngerti kan sampean? Iya. Aku juga dulu ngerasain kayak gitu, tapi semakin kadang aku banyak ngomong sama laki-laki ya nang kene. Lah aku dhewe wis moro rene diduwiki karo iko ya Mas, diwehi ngene diwehi ngono. Nah, kadang-kadang wis ngono kan. Ya Mas, pasti kayak gitu lah. Kalau kayak gitu ya sampean jaga yang satu itu yang memang membawa sampean, jangan sampai belok-belok. Intinya kan seperti itu gitu loh. Nek wis enek sing ngongkon siji ya wis dicekeli iku siji terus sampean muter-muter ke tengah gitu. Dan nenek pekerjaan, nenek duit ya langsung dikabari, aku oleh kerjaan, aku oleh duit. Nyo tak bagi sing iki gawe cekelan aku. Kalau dia memang share sama sampean, sayang dan seneng sama sampean, gaya awakmu gak popo. Tapi intinya sampean sudah mau ngasih dia gitu. Walaupun gak banyak, ngono loh. Nek saya meskipun gitu Mas. Meskipun saya belum lama di Hongkong ya istilahnya, tapi kayak peradaban di sini tuh saya sudah tahu istilahnya kayak yang Mas bilang tadi, istilahnya kayak laki-laki apa gimana kan, pastilah kemungkinan besar kalau keluar pasti kayak gitu, apalagi kalau hari Minggu hari apa, itu pastilah. Cuma kan pemikiran jalannya saya itu kan sudah berbeda itu loh Mas. Kadang itu takutnya apa ya, ntar kalau saya kenal sama cewek ini, saya nggak mau sama ini, padahal intinya cari kerjaan dulu lah, cari uang lah istilahnya. Nah takutnya kalau cewek ini saya bilang begini nggak suka, takutnya dia ngelaporin saya. Kadang saya cuma jaga perasaan, juga jaga diri saya kadang gitu. Takutnya juga gitu aja, posisinya saya kan nggak resmi, sadar diri juga sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa, kalau masalah ngelaporin dia nggak suka lah begini dan begitu, selama sampai nomaden pindah tempat kiri kanan atas bawah ya susah dicarinya tetap. Nggak usah takut juga dilaporin, selama sampai nggak nyalain udah gitu aja lah prinsipnya. Jadi jangan, kita udah nginjekin kaki di sini wis jangan banyak takutnya. Yang penting yaitu tadi prinsip, nggak mainin orang, nggak nyakitin orang, nggak bohongin orang, udah ketemu itu nanti jalannya, yakin ketemu jalannya. Jangan nyerah dulu, tanggung. Ini bukannya saya bohong ya Mas ya, saya masak nasi aja loh,
nasi basi loh mas, sering saya makan itu sekarang itu. Wah, ya ampun. Makanya saya sudah kayak gimana ya? Yang penting bisa buat bayar kos itu aja. Nggak ada Pak makan aja nggak saya pikir mas. Yang penting saya Naik ke bayar kos. tengah, wis. Enggak, Aku bilang, naik ke nggak tengah. bikin orang. Iya. Dah, naik ke tengah, jangan disungsoy. Artinya Iya. sampean belum bisa bertahan di sana. Naik ke tengah dulu. Cari Iya. peradaban di tengah. Ya, Iya. nggak ada masalah wis. Tidur di jalan-jalan deh. Jangan Iya. ngebotin tidur di situ tapi sampean nggak dapat apa-apa, jangan.